Selamat pagi buat anak didik kami sekalian untuk seluruhnya. Untuk hari ini kita pelajaran matematika, kita ambil judul lanjutan yaitu adalah rotasi atau disebut juga perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan suatu transformasi yang memindahkan suatu objek atau gambar melalui garis lengkung dengan pusat pada titik tertentu dan dengan sudut pusat atau sudut putar yang tertentu dengan arah searah atau berlawanan arah jarum jam yang menyebabkan kedudukan gambar berubah. Lihat di sini diputar artinya, dirotasikan, makanya dibilang melalui garis lengkung. Berarti melengkung, memutar. Kalau lingkaran itu kan ada itu garisnya, lengkung. Itu maksudnya. Dengan sudut putar tertentu. Itu, dengan sudut putar tertentu dan arahnya juga ditentukan. Apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu dia diputar. Suatu rotasi ditentukan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pusat rotasi. Ya, yang pertama pusat rotasi. Yang kedua, arah rotasi. Artinya apa? Arah rotasi. Apakah itu berlawanan jarum jam atau searah jarum jam? Jika searah dengan putaran jarum jam, maka sudut rotasinya negatif. Jika searah jarum jam, maka sudut rotasinya negatif. Jika berlawanan dengan perputaran jarum jam, maka sudut rotasinya positif. Itu arahnya. Dan yang ketiga, besar sudut atau jarak rotasi. Yang pertama, sifat-sifat rotasi. Sifat-sifat rotasi sebagai berikut. Yang pertama, titik atau bangun kongruen dengan bangun semula. Artinya, titik atau bangun jika dirotasikan pasti tetap sama dengan bangun semula aslinya. Sudut rotasi dibentuk oleh garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik asal, dan garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik hasil itu adalah bayangan. Dihubungkan melalui pusat rotasi dengan titik hasilnya. Itu dia disebutlah bayangan. Jika arah perputaran searah dengan jarum jam, maka sudut rotasi merupakan sudut yang negatif. Sebaliknya, jika arah perputaran berlawanan arah dengan jarum jam, maka sudut rotasi merupakan sudut yang positif. Itu dia, sudut rotasi yang searah maka sudutnya negatif. Sudut yang berlawanan arah jarum jam, sudutnya positif. Menentukan bayangan hasil rotasi. Rumus-rumus rotasi dengan pusat rotasi 0,0 atau sudut pusatnya sebagai berikut. Jika rotasi dengan sudut pusat 90 derajat, maka titik A, B dirotasikan dengan 90 derajat atau diputar 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif B, A. Ini dari B positif menjadi negatif B, tapi dia berubah menjadi di depan. Rotasi dengan sudut pusat negatif 90 derajat, berarti ini yang namanya sudutnya negatif, maka dia searah jarum jam berputar. Kalau dia sudutnya positif, maka dia berlawanan arah jarum jam. Itu tadi definisinya jelas. Maka PAB dirotasikan
negatif 90 derajat, maka ini berubah titiknya menjadi B negatif A. Maka ini diputar searah jarum jam yang bagian B, yang bagian A diputar berlawanan arah jarum jam. Kenapa Bapak bisa tentukan itu? Karena nilai sudutnya positif dan nilai sudutnya negatif. Rotasi dengan sudut pusat 180 derajat. Maka dari titik PAB, maka bayangannya menjadi negatif B negatif A. Rotasi dengan sudut pusat 270 derajat, ini sudutnya sama dengan sudut negatif 90 derajat. Ini dia B negatif A. Jadi rotasi 270 derajat sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Rotasi negatif 180 derajat sama dengan rotasi 180 derajat. Serta rotasi negatif 270 derajat ini sama dengan rotasi 90 derajat. Ambil contoh. Diketahui titik K negatif 6, 8. Tentukan bayangan titik K jika dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut pusat 90 derajat, negatif 90 derajat, 180 derajat, serta 270 derajat. Jadi rotasinya dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut pusatnya ini A sampai D. Titiknya negatif 6, 8. Yang pertama katanya rotasi 90 derajat. Maka PAB dirotasikan 90 derajat, ini menjadi P aksen negatif B, A. Titiknya tadi katanya K sama dengan negatif 6, 8. Mana nilai B? 8. Mana nilai A? Negatif 6. Masuk ke sini. Menjadi negatif B, maka ini tadinya positif 8 jadi negatif 8. A. Mana A? Negatif 6. Maka ini negatif 8, negatif 6. Itulah bayangannya. Kalau dia dirotasikan negatif 90 derajat, tadi jelas didefinisikan jika dirotasikan dengan negatif 90 derajat, maka bayangan menjadi B, negatif A. Titiknya berdasarkan soal negatif 6, 8. Maka A-nya negatif 6, B-nya 8. Rotasikan B, tetap B, 8, negatif A. A-nya negatif 6, dinegatifkan lagi, maka dia positif. Maka bayangannya pada titik 8,6. Jika dirotasikan 180 derajat, maka dia menjadi negatif B, negatif A. Tadi dia titik awalnya adalah negatif 6, 8. Maka berubah dia menjadi negatif B, 8. Maka negatif B menjadi negatif 8. A-nya berubah menjadi negatif A, maka negatif 6 dikalikan dengan negatif, maka hasilnya jadi positif. Maka bayangannya adalah negatif 8,5. Sedangkan bagian D, rotasi 270 derajat, itu katanya tadi sama dengan negatif 90 derajat. Langsung tentukan negatif 90 derajat. Oh, 8,6. Langsung di sini. Jadi diperhatikan nak definisi-definisinya. Bagaimana kalau dia dirotasikan 90 derajat, negatif 90 derajat dan 180 derajat. Langsung titik-titiknya saja. Oh, B berapa nilainya? Langsung dimasukkan. Itu aja nak. Hanya perubahan tanda saja, negatif positif. Hanya itu saja perubahannya. Dan ingat perkalian tanda negatif kali negatif. Itu saja poinnya nak. Maka tugas rumahmu ini diketahui titik K dan titik L. Tentukan bayangan K dan L jika dirotasikan pusat rotasi 0,0 dengan sudut pusat 90 derajat, negatif 90 derajat,
180 derajat serta 270 derajat. Maka ikutin contoh soalnya. Sekarang titiknya 12 negatif 4 dan negatif 8 negatif 10. Maka kamu cari K aksen, L aksen dari 90 derajat sampai 270 derajat. Bapak harap catatannya rapi, kamu buat, tulis dengan rapi, jangan diringkas. Lalu foto kirim ke saya, serta tugas rumah ini kamu kumpulkan hari Sabtu di double folio. Bapak harap kamu tetap semangat untuk belajar dan perhatikan video ini jikalau masih kurang mengerti. Dibaca-baca juga bukunya nak, dan video ini boleh kamu putar kembali. Terima kasih.